A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la ya'tadi ala ahli mamlakatih. Subhana man la ya'khudu ahlal ardi bi alwanil azab. Subhana raufur rahim. Allahumma ij'alni fi qalbi nuran wa basaran wa fahman wa ilman. Innaka ala kulli syai'in qadir. Hari ini saya akan membahas beberapa prinsip hikmah isyraq ya. Pertama tentang aksiomatik. Pertama tentang mizaz. Yang kedua tentang aksiomatik Tuhan. Aksiomatik wajibul wujud. Yang ketiga tentang mengayomi akidah atau kalam. Keempat tentang perubahan cuaca, climate change. Saya mulai dulu dengan membaca surah Al-Quran ya. Di dalam surah Al-An'am ayat 111. Karena hikmah ini kan bisa integrasi dengan Al-Quran ya. Di awal sudah saya jelaskan, tekankan ya. Hikmah isyraq ini terintegrasi, terkoneksi dengan Al-Quran dan hadis dan sunnah. Di dalam surah Al-An'am ayat 111 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau annana, seandainya kami nazalna ilaihim malaikah, kami turunkan malaikat, wa kallamahumul mauta, dan menjadikan orang-orang yang mati bisa bicara. Luar biasa ya. Diturunkan malaikat, terus orang-orang yang mati bisa bicara. Kalau orang mati bisa bicara, pasti jujur kan? Pasti menceritakan keberadaan alam kubur, keberadaan barzah, perjalanan akhirat. Jangankan yang sudah mati, yang mati tidak jadi aja, mati suri kan? Itu adalah data yang luar biasa tentang adanya alam akhirat. Anda coba cari di YouTube, ada pengalaman orang-orang yang hampir mati tapi tidak jadi. Itu sama isinya, menggambarkan tentang adanya alam barzah, alam akhirat. Nah, sama, baik itu yang matinya ateis atau orang-orang yang beriman. Apalagi yang mati beneran kan. Terus wa hasarna alaihim kulla syai'in kubula, kami kumpulkan segala sesuatu di depan mereka. Maka nuliyuminu, mereka tidak mau beriman, tetap tidak mau beriman. Bukti-bukti yang luar biasa. Malaikat datang, orang mati bercerita tentang pengalaman akhirat, tentang pengalaman kebangkitan, tentang azab, kebahagiaan, tentang siksaan ya. Kemudian juga dikumpulkan segala sesuatu di depan mereka, mereka tidak mau beriman. Nah, kenapa ya? Ya, silakan. Jadi Al-Quran menyebutnya bodoh. Jadi terkadang orang bodoh itu bodohnya kuadrat, bodoh double ya, bodoh sekali. Sudah dibuktikan, sudah dijelaskan, tapi tetap tidak mau beriman. Menurut saya ini ayat ini
Luar biasa. Ya. Yang kedua, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduan sayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu punya musuh. Musuhnya itu setan manusia dan setan jin. Jadi musuh nabi itu bukan hanya manusia tapi juga jin. Tapi untuk kasus Nabi Muhammad luar biasa. Setan itu tidak mampu menggodanya. Dalam riwayat dikatakan, kalau setan menggoda Nabi Muhammad, menggodanya bukan membujuknya berbuat maksiat, tapi sebaliknya. Apa? Membujuknya supaya taat. Kata setan, sholat. Jujur, itu saking luar biasanya Nabi Muhammad. Ya. Setan pun nggak bisa menggoda dia. Setan pun malah menasihati. Nah, mengapa Nabi Muhammad seperti itu? Salah satu faktornya karena mijaznya itu paling seimbang. Mijaz itu apa sih? Mizaj itu adalah, ini paling sulit juga didefinisikan ya. Saya bercerita aja. Kalau mayat pasti mati ya. Saya mau mengatakan kalau mayat itu mati itu kan pemborosan bahasa ya. Kalau Anda mati, kira-kira tubuhnya bagaimana? Oh, enggak hancur juga. Ada yang mati. Tubuhnya Anda pegang, dingin. Nah, menurut saya ini para filsuf ini meminjam ya dari ilmu-ilmu kedokteran di masa itu. Kan ilmu kedokteran di zaman itu belum canggih-canggih amat. Para tabib itu mungkin tabibnya dari India ya. Tabibnya dari apakah Cina ada pengaruhnya, saya tidak tahu. Ada Yunani kan. Pasti mereka juga belajar dari tabib-tabib sebelumnya. Nah, tabib zaman dulu itu sampai pada titik bahwa sebelum tubuh kita itu ada mijaz. Para filsuf kan bicaranya tentang apa? Jiwa ya. Jiwa, ruh, nafs, tubuh. Nah, sebelum tubuh ini ada mizaz. Mizaz itu apa? Mizaz itu adalah kualitas campuran yang seimbang. Bingung juga kan? Jadi menurut kedokteran kuno, kita itu punya unsur api, air, tanah, apa lagi? Udara ya. Nah, api itu artinya kualitas api panas kan? Panas. Kualitas air apa? Basah. Kualitas tanah kering. Udara apa? Sejuk. Lawan kering itu apa? Lawan kering apa? Lembab ya. Nah, keseimbangan itu antara panas dan dingin apa? Hangat. Kita ini hangat. Ya. Mungkin kenapa saya tidak kuat dengan suhu, padahal ini suhu biasa ya. Mungkin mijaz saya sudah mau mendekati mijaz dingin ya. Jadi hangat ini. Karena kalau terlalu dingin Anda mati.
Terlalu panas apa? Sakit kepala ya. Pokoknya bahaya. Nah, antara tanah ini harus seimbang nih. Apa saya lupa lagi. Jadi kualitas yang seimbang antara campuran berbagai unsur di dalam tubuh ya. Nah, harus seimbang. Keseimbangan itu bagaimana dicapai? Bagaimana tercapai keseimbangan itu? Sehingga kita tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, tidak terlalu kering, tidak terlalu lembab. Yang seimbang itu Nabi, yang paling seimbang itu Nabi. Sehingga beliau mendapatkan limpahan cahaya. Menjaga keseimbangan itu kan, ini masih tubuh ya, belum ke jiwa, belum ke ruh. Nah, menjaga keseimbangan itu bagaimana caranya menjaga keseimbangan? Karena kalau Anda terlalu panas, marah itu ya memanaskan mijaz Anda. Jadi jangan sering marah. Kata Aristoteles, marahlah pada orang yang tepat, di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Kita kadang-kadang harus marah. Tapi jangan terlalu sering marah ya, karena marah, dendam, kesumat, benci, ya, kesal, hasud, nah, itu akan membakar Anda. Bagaimana menurut Anda menjaga keseimbangan itu? Kontrol. Betul. Gaya hidup. Gaya hidup nih. Gaya hidup. Gaya hidup Nabi luar biasa, ya. Gaya hidup orang-orang suci itu menjadi obat. Tibun Nabi kan. Jadi apa yang Nabi makan, apa yang Nabi minum, tidurnya Nabi, ya, berjalannya Nabi, kehidupan keseharian itu adalah obat. Jadi kita tidak hanya mengikuti sunnahnya saja, tapi mengikuti gaya Nabi. Misalnya kalau Imam Ali itu makannya itu akar-akaran katanya. Jadi makan yang asli ya, yang tidak terkontaminasi, yang higienis. Kalau kita kan sudah lebih suka kepada rasa. Nah, rasa ini berbahaya ya. Dimaniskan kan, diasinkan, dipedaskan, ini sudah bisa merusak mijaz. Ya. Kalau Anda sering makan pedas bisa merusak mijaz. Terus-terusan merusak mijaz Anda menjadi tidak seimbang, sehingga Anda akan terganggu jiwa Anda. Kontrol Nabi itu dipuji oleh Allah sedemikian rupa sampai Nabi kita itu tidak bisa mengontrol anggota tubuh kita kan. Anda bisa mengontrol nggak detak jantung? Nggak bisa. Nabi itu Al-Quran mengatakan ma zagal basaru wa ma togo. Tidaklah si matanya itu melawan dia, memberontak, dan juga tidak melewati batas. Salah satu organ yang sulit dikendalikan itu mata. Ya. Ini agak sulit dikendalikan. Anda bisa mengendalikan tangan nggak? Tapi waktu tidur bisa mengendalikan tangan nggak? Nggak bisa tuh. Jadi mizaj itu berfungsi banyak. Orang itu bukan hanya bisa mengendalikan hawa nafsunya, keinginannya, kemarahannya,
emosinya, tapi juga yang lebih dari itu dia bisa mengendalikan anggota tubuhnya. Misalnya, Anda punya rambut yang penuh dengan kutu. Yang pernah saya ceritakan kan, ada bapak-bapak yang tidak mau pakai sampo sampai usia 40-50, sehingga rambutnya itu, kepalanya itu bopeng-bopeng. Saya lihat sendiri. Jadi bopeng ke sini, bopeng ke kanan, bopeng ke kiri, seperti alien. Karena dia tidak mau merawat. Nah, kalau misalnya kita punya kepala yang demikian, kita gatal. Bisa nggak menahan gatal? Susah. Di depan orang banyak kita mungkin bisa menahan ya. Malu kan? Malu. Tapi kalau sendiri, ya, itu tidak bisa. Nah, ada orang yang bisa mengendalikan sampai ke tingkat sedemikian. Itu karena mizaj. Jadi mizaj ini kita tidak lagi bicara nanti ya, bicara tentang ilmu, tentang amal. Di sini dulu, di mizaj dulu. Hikmah Isyraq itu bahkan membongkar ke bagian yang paling inti dari tubuh. Kalau sekarang apa kedokteran modern? Bagian inti dari tubuh itu syaraf mungkin ya, sel-sel. Nah itu sel-sel itu harus diperhatikan. Ada sebuah dosa yang disebut dengan menzalim, zalim kan? Tapi menzalimi diri sendiri itu dosa menurut saya. Misalnya makan pedas ekstrim itu menzalimi tubuh kan? Perut sakit. Seblaknya rasanya super apa? 10 tingkat 10 ekstrim ya. Tingkat 10 sampai 10 ya. 10 level 10. Itu menzalimi tubuh Anda. Atau misalnya makan yang terlalu dingin. Ekstrim itu menzalimi mulut kita. Dan itu menurut saya dosa. Jadi makan sesuatu yang membuat perut sakit, telinga sakit, tubuh sakit, walaupun nikmat, karena nikmat kan. Nikmat makan, orang suka makan yang ekstrim-ekstrim, rasanya pedas, manis sekali, asam sekali, campuran, itu kenapa? Mungkin stres. Pelariannya makanan kan? Iya. Anda perhatikan orang yang makannya itu rasanya ekstrim, itu bisa jadi dia sedang stres. Walaupun tingkatannya masih lemah ya. Larinya ke makanan. Tapi kalau itu terus-menerus, itu akan merusak mizaj kita ya. Akan merusak keseimbangan tubuh kita. Nah, mizaj ini kalau kita bisa menyeimbangkan, mengendalikan organ tubuh kita, akan mudah juga mengendalikan ya keinginan-keinginan yang tidak perlu. Anda mungkin tidak belanja sembarangan kalau tidak punya uang. Makanya kalau ke mall jangan bawa uang. Itu kuncinya, bawa dompet aja supaya diisi oleh orang lain. Jangan bawa uang. Karena kalau Anda bawa uang pergi ke pasar, itu kemungkinan besar Anda tidak bisa mengendalikan diri ya. Tidak bisa itu. Wah ini penting, wah ini ada buku bagus. Kalau buku bagus nggak apa-apa ya. Wah ini aksesori, wah ini baju, wah ini sepatu, wah ini jam, wah ini HP. Nah itu tidak bisa mengendalikan diri. Tapi kalau di mizaj dilatih, coba latihan misalnya. Ya, jangan suka menggigit jari. Ada orang yang suka menggigit jari ya? Kalau apa? Tidak percaya diri, menggigit apa? Menggigit teman Anda. Jadi ini dong, jadi apa? Pampir. Jadi kita tubuh tidak bisa mengendalikan tubuh. Saya juga tidak bisa mengendalikannya. Kadang-kadang ketika kita bicara kan tangan ya.
Tidak bisa mengendalikan, refleks aja. Latihan coba mengendalikan diri dari mata dulu. Mata ini kan organ yang paling sulit dikendalikan, dan orang yang bisa mengendalikan organ yang paling sulit dikendalikan itu orang suci. Itu Nabi Muhammad. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu maksum. Hanya dengan ayat ini saja orang bisa mengendalikan yang sulit dikendalikan, apalagi yang mudah. Nah, impact dari sini menurut saya, seseorang akan menjadi lembut, halus, bukan makhluk halus ya. Saya punya pandangan halus, lembut, sabar, tenang, mencintai proses, itu ibarat air. Air itu kan lembut ya, tenang, mengalir dengan tenang, tapi punya kekuatan yang dahsyat. Air bisa memporak-porandakan, air bisa menghancurkan satu pulau, ya. Air bisa menenggelamkan satu kota, ya. Itu kekuatan kelembutan. Jadi kekuatan pengendalian diri yang lembut. Kekuatan kelembutan itu saya lihat di ibu-ibu Cina. Saya lihat, ini pengamatan pribadi ya, tapi sering, karena saya sering mengamati ibu-ibu. Mengamati dari jauh ya, mengamati perilaku mereka. Yang sering saya amati adalah ibu-ibu orang Cina di Indonesia. Emak-emak Cina. Mengapa? Karena mereka unik. Mereka itu kalau punya anak, strength banget. Apa istilahnya? Mama harimau tuh, tiger mom. Julukannya tiger mom, tiger ya. Ibu-ibu harimau. Mereka strength sama anak-anaknya itu. Selalu dekat dengan ibunya itu. Coba ibu-ibu kita, anaknya pulang malam nggak dicari, ayamnya pergi dicari-cari ya. Anak gadisnya belum pulang nggak dicari-cari, mama kita itu. Kalau ayamnya, kucingnya dicari. Tapi kalau mama Cina, tiger, strength dia tuh. Saya lihat sendiri. Urut si anaknya itu. Dilatih oleh tiger mom itu, ya. Nah, di balik kebuasannya si tiger mom ini, mom yang harimau ini, itu ada kelembutannya. Kelembutannya bagaimana? Anda tahu, kalau emak-emak Cina itu kan suaminya kerja ya. Umumnya suaminya kerja, ibunya kan, emaknya di toko menjaga. Tapi diamnya mereka itu mikir. Nah, diamnya mereka itu tidak diam. Kalau Anda lihat orang Cina, emak-emaknya itu diam kan, duduk aja. Itu tidak diam sebetulnya. Dia sedang memikirkan rencana ini. Nah, salah satu yang disukai oleh emak-emak Cina, ini pengamatan saya, itu ahli dalam kuliner Indonesia. Kuliner Indonesia itu kan ya diciptakan oleh orang Indonesia ya. Diciptakan oleh emak-emak kita. Tapi lambat laut mereka akan menjadi ahlinya karena mereka sabar. Mereka teliti, mereka telatin menguasai. Misalnya nasi uduk. Pertama emak-emak Cina bilang, nasi uduk ini enak banget ya. Ya buatan orang Betawi kan. Pakai santan. Orang Iran juga suka tuh nasi uduk. Pakai santan, pakai apa lagi? Pakai kelapa mungkin ya. Si emak Cina itu belajar terus, mempelajari terus, sampai akhirnya dia menciptakan nasi uduk yang lebih enak. Coba Anda perhatikan, kuliner di seluruh Indonesia itu jagonya itu orang Cina. Kalian tidak pernah mengamati ya? Saya mengamati. Ujung-ujungnya makanan yang enak itu punya orang Cina. Kerupuk, opak,
kue-kue tradisional, kue-kue legend, makanan legend yang enak-enak, yang tidak pernah membosankan, itu Cina yang buatnya. Ya, kekuatan kelembutan, ya. Nah, kita juga harus punya kekuatan kelembutan. Lembut itu apa? Lembut itu misalnya keterlambatan itu kecepatan gaya baru. Keterlambatan dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh kecermatan, dengan penuh ketelatenan, itu kecepatan gaya baru. Ya. Walaupun terlambat tapi telaten, tapi cermat, itu akan menyusul orang-orang yang cepat, yang asal-asalan. Nah. Yang kedua, aksiomatik Tuhan. Apa yang disebut aksiomatik Tuhan atau badihiyatul wajibul wujud? Jadi premisnya begini. Apa yang dilihat oleh indera yang paling rendah, ya, itu tidak lebih jelas daripada apa yang dilihat oleh indera yang paling mulia. Jadi kejelasan, kebadihian, aksiomatik itu bukan ditentukan oleh objeknya, tapi ditentukan oleh alatnya. Bagi mata, yang paling jelas apa? Bagi mata, aksiden kan? Hal-hal yang tampak dari benda-benda, itu paling jelas. Tapi sebetulnya, itu tidak jelas. Karena ada indera lahir yang lebih mulia dari mata, dari indera lahiriah. Apa yang lebih mulia? Apa yang lebih mulia dari indera lahiriah? Kemarin kan kita sudah bahas, ya. Ada indera lahiriah kan, ada indera batiniah kan, ada akal, ya. Nah, yang lebih tingginya ruh atau kalbu. Jadi premis saya, apa yang dilihat oleh fakultas apa yang dilihat oleh indera atau fakultas yang paling tinggi itu lebih jelas dibandingkan apa yang dilihat oleh indera lahiriah, karena dia paling rendah. Apa yang dilihat oleh akal? Tuhan, salah satunya kan? Jadi Tuhan itu lebih jelas. Lebih jelas dari ini nih. Lebih jelas dari meja, lebih jelas dari benda-benda materi ini. Kenapa? Karena dilihat oleh akal fakultas manusia yang paling agung. Tapi apa yang dilihat oleh yang dianggap jelas, aksiomatik, tapi karena dilihatnya oleh indera yang paling rendah, ini kan indera paling rendah, itu sebetulnya tidak jelas. Jadi Tuhan itu paling jelas karena dilihat oleh ruh. Ruh itu milik kita yang paling agung, dilihat oleh kalbu. Tuhan itu paling jelas. Ini itu tidak jelas. Menurut fisika modern juga demikian. Apa yang tampak itu, Anda baca fisika modern, kuantum. Apa yang tampak itu kekosongan. Yang kita lihat benda-benda pejal itu sebetulnya kosong. Misalnya Anda lihat ini jelas. Di dalamnya apa? Di dalamnya lagi. Atau ini air, di dalamnya apa? Oksigen kan? Hidrogen. Anda bisa melihat oksigen dan hidrogen? Tidak melihat. Tidak jelas seperti ini.
Ini juga yang paling jelas. Apa ini? Ini kan terdiri dari atom, ya. Terus apa lagi? Partikel-partikel yang paling kecil yang tidak bisa dilihat. Sebetulnya yang jelas ini tidak bisa dilihat. Ini hanyalah gelombang. Gelombang dari benda-benda yang terkecil itu. Jadi yang paling jelas itu Tuhan. Kalau Anda katakan, mana nggak bisa dilihat, nggak bisa dirasakan, karena kau merasakannya dengan indera yang paling rendah. Jadi kalau kita menghidupkan akal ruh, Tuhan itu paling jelas. Tuhan itu paling dekat. Jadi setiap yang dipersepsi oleh yang paling rendah itu sebetulnya paling gelap, paling gaib, paling tersembunyi. Demikian juga kita turunkan ya, apa yang dipersepsi sebagai kebahagiaan, sebagai kesenangan oleh indera yang paling rendah, itu sebetulnya bukan kesenangan, bukan kenikmatan. Anda makan nikmatnya berapa jam? 10 menit, 15 menit. Kalau makan Anda sampai kenyang, penderitaan. Coba puasa. Kenikmatannya terus. Bagi indera paling rendah penderitaan ya. Tapi bagi akal, bagi ruh, bagi kalbu itu kebahagiaan. Jadi sekarang ukurannya bukan objek, tapi lihat dulu ya. Siapa yang mempersepsinya? Kalau yang mempersepsinya paling rendah, itu paling gelap, itu paling tidak menyenangkan, paling rentan, paling berubah, paling sedikit, paling gelap. Tapi kalau yang mempersepsinya ini yang paling mulia, ruh, kalbu, akal, itu paling jelas, paling abadi, paling lama. Tak ada henti-hentinya. Para filsuf itu belajarnya dengan akal, karena itu tidak ada henti-hentinya, tidak capek. Kita kenapa capek? Karena belajar itu dengan indera. Rumi mengatakan, sekali lagi Rumi ya. Sebelum ke Rumi, saya mengatakan, yang paling dekat dengan Anda itu apakah kedekatan fisik, atau kedekatan akal, atau kedekatan ruh? Karena ruh itu paling tinggi, maka kedekatan ruh dong ya. Siapa yang dekat dengan kita, ruh kita? Tuhan. Ana akrobu ilaikum min hablil warid. Aku lebih dekat kepadamu dari urat leher kamu. Padahal urat leher itu paling dekat dengan kita. Ada lagi yang lebih dekat. Berarti luar biasa dekatnya Tuhan kepada kita itu. Dengan kita itu. Jadi kedekatan itu adalah kedekatan hati, kedekatan ruh, kedekatan kolbu. Rumi dengan indah pernah mengatakan, kalian wajib kutip nih. Hamdeli sehati az dari hamzabon dari sebahasa, khustar lebih manis. Kedekatan hati dibandingkan dengan kedekatan lidah, kedekatan indera itu lebih manis. Bukankah cinta juga karena hati, bukan karena fisik? Nah, implikasi lain ini bagi perempuan, karena kalian sudah dewasa, saya juga dewasa, bicara tentang hal yang dewasa. Kalian kan sudah dewasa ya, di atas 17 tahun
ke samping. Ya. Nah, ini pelajaran apa dari mizaz ya? Dari mizaz tadi kan, terus dari kelembutan, dari aksiomatik ya, ruh ya harus diperhatikan. Kalian, ini nasihat dari seorang bapak yang sudah berpengalaman. Kan saya sudah nikah, berarti sudah berpengalaman. Jadi layak menasehati yang belum berpengalaman. Nah, kan? Kalau saya belum nikah lalu menasehati kalian itu tidak pantas ya. Nah, kalau kalian kan sudah dewasa, jadi saya pun bicara hal yang dewasa. Kalau kalian mau nikah, perhatikan bibit, bobot, bebet. Bibit itu mijas. Asal usulnya, bukan misalnya dia ustadz, bukan. Asal usulnya orang baik gak? Walaupun ayahnya tukang beca, ibunya pembantu misalnya, tapi kalau ayahnya suka baca Quran, nah itu bibitnya bagus. Walaupun mertua Anda seorang ustadz, tapi kalau dia punya istri 4, boleh Pak. Kan nggak salah istri. Bisa kita ngikutin dia. Ya itu tuh. Diperhatikan dulu ya. Jadi saya punya teman di Bandung itu. Bapaknya itu tukang becak. Teman saya dulu kan menjodohkan. Saya itu makcomblang gini juga, jago nih. Dan rata-rata berhasil. Jadi padahal saya itu masih muda sekali. Saya belum nikah juga. Pak Nano, adakah calon istri saya? Calon untuk jadi istri saya. Saya kan banyak jaringan ya. Ini aja. Saya perkenalkan kan, pertemukan. Saya ketemu perempuannya dulu. Lalu saya katakan, ini orangnya baik. Orangnya soleh, teman saya. Dia pintar, dia baik, rajin. Dan ke laki-lakinya saya juga cerita. Dia itu baik. Ayahnya tukang beca. Tapi setiap hari membaca Quran. Jadi omongan itu, si ayah itu membaca Quran. Dan sekarang jadi keluarga yang bahagia. Istrinya itu seperti waliullah. Ya. Dia punya kemampuan yang luar biasa ya. Dan dua-duanya sukses. Ya. Itu berkat saya ya. Enggak juga ya. Tapi karena bibitnya bagus ya. Bibitnya bagus. Kedua bebet tuh ada ilmunya enggak? Jadi kalian harus jangan langsung terima aja. Oh ganteng dong. Lihat dulu siapa dulu kan. Investigasi ya, incognito. Pakailah kalian teman-teman kalian jaringan. Itu siapa tuh? Keturunannya jelas gak? Baik gak? Bebet punya ilmu. Yang ketiga bobot. Apa bobot tuh? Kualitas ya. Bobot punya ilmu ya. Bebet mungkin punya kekayaan. Maksudnya kemampuan dia untuk survive. Ya. Kemampuan dia untuk meyakinkan bahwa dia bisa hidup, bisa membawa Anda. Tidak terlalu kurus. Saya dulu waktu nikah itu belum punya pekerjaan. Saya nganggur waktu nikah itu, tapi mertua saya melihat mata saya, wah masa depan yang bagus. Jadi mertua saya melihat saya itu, disangkanya saya punya sawah yang banyak, padahal saya nggak punya sawah. Tapi yang penting seorang laki-laki harus menjadi orang yang percaya diri. Nah, jadi ini ke apa? Bibit, bobot, bebet ya. Yang ketiga mengayomi akidah dan kalam. Akhirnya habis waktunya oleh saya. Nggak apa-apa ya. Jadi hikmah Isyraq ini mengayomi akidah, mengayomi kalam. Bagaimana? Karena menurut hikmah Isyraq, akidah ini atau kalam ini ada 3 hal katanya kurangnya. Dia metodenya jadal kan?
dia taklid, dan dia tidak membersihkan diri nih. Ini kelemahan akidah, kelemahan kalam. Tidak membersihkan diri. Tidak menyucikan diri. Jadi bagaimana dia mengayomi, memperbaiki kalam ini? Dari jadal dulu. Jadal ini seperti begini, misalnya. Apa sih dalilnya Tuhan itu satu? Ada lagu Roma Irama yang mengatakan ya, katakan ada. Katakan Tuhan itu satu. Ada tuh. Nah, apa dalilnya? Apa dasar pembuktikan bahwa Tuhan itu satu? Apa jawaban kalam? Karena kalam ini premisnya harus populer, argumentasinya yang populer. Kira-kira apa? Apa dalil bahwa Tuhan itu satu? Ayat Al-Quran yang mengatakan Kul huwallahu ahad tuh. Kul huwallahu ahad kan populer. Populer, ayat Al-Quran itu populer, diterima. Amiripal sering memegang kepala, apakah mau jatuh? Takut jatuh. Dipegang terus. Ya. Kul huwallahu ahad. Nah, katakan Tuhan itu satu. Ini dalilnya, kata kalam, kata akidah. Kata filsafat, ini populer, ini masyhur di kalangan masyarakat umum, di kalangan mayoritas. Usahakanlah kalam, engkau bukan mempopulerkan, menjadikan argumen yang populer, tapi populerkanlah hal-hal yang apa kalau ininya filsafat apa? Kan lawannya burhan kan? Filsafat kan burhan. Jadi kata hikmah isyraq, engkau jadikan ini sebagai dalil bahwa Tuhan itu satu. Ini kan ayat Quran. Mana yang lebih dahulu, ayat Quran atau Tuhan? Tuhan. Bagaimana mungkin yang awal, yang lebih dahulu dibuktikan oleh yang belakangan? Nah itu. Nah si kalam berpikir, oh iya ya, bagaimana mungkin yang awal, yang lebih dahulu, yang azali, yang abadi dibuktikan oleh yang belakangan? Al-Quran kan belakangan setelah adanya wajibul wujud. Nah di sini ya. Karena itu populerkanlah yang burhan. Jadi sekarang kalam harus naik, tidak hanya menerima yang populer saja seperti Al-Quran, seperti hadis dan lain-lainnya sebagainya. Ini jadal ya, dialektika itu kan dalilnya populer, popularitas. Namun Anda coba berusaha mempopulerkan hal-hal yang aksiomatik, hal-hal yang burhan. Nah ya, jadi si hikmah isyraq mengayomi ini. Kau jangan suka yang populer aja. Memang populer disukai karena populer kan banyak penggemarnya, ya kan? Anda menciptakan logo-logo populer atau lagu yang benar. Ada film judulnya Pianis ya, bagus itu. Si pianis ini memainkan lagu-lagu idealis dia. Tidak mau mengikuti pasar. Itu aja yang dia mainkan. Ya dipecat sama perusahaannya. Kamu ini tidak mengerti sih. Pasar tuh menginginkan yang populer, yang terkenal, yang enak. Tapi si pianis idealis, nggak mau saya.
Biarkan mereka mulai menyukai hal-hal yang ideal. Nah, pianis ini adalah contoh filsuf. Kalau kita mengejar popularitas, kita biasanya mengejar popularitas kan? Mengejar kemasyhuran, mengejar keterkenalan. Nah, itu yang kedua taklid. Taklid, ya, mereka jadi taklid, ini kelemahannya. Ya, 1 jadal, 2 taklid, 3 tidak membersihkan diri. Jadi berusaha hikmah isyraq meningkatkan levelnya, tidak lagi taklid, tapi dia sendiri harus menjadi orang yang bisa memahami kenapa mengikuti, ya, kenapa taklid. Bukan ikut-ikutan saja, tapi harus sadar apa alasan rasional di balik dia mengikuti, menjadi follower. Kalau Anda asal menjadi follower tanpa alasan yang jelas, itu buta, ya, ikut-ikutan. Yang kedua, tidak membersihkan diri, ini paling berat, ya. Kenapa tidak membersihkan diri? Nah, di sini nih, saya bacain ya. Syartu aqaid, syarat akidah, masfu'atun bizuhdil hakiki. Dia harus zuhud. Harus zuhud. Khalisatun, murni an agrodin nafs. Dia harus bisa memurnikan niat-niatnya. Wal hawa, dan keinginannya an mustahayati dunia, dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Nah, ini mulai dibersihkan oleh hikmah isyraq. Dan yang terakhir, apa isi climate change? Perubahan musim. Nah, ini climate change ini adalah programnya Prabowo di tahun 2025. Jadi isu lingkungan hidup. Karena ini nyata ancamannya. Perubahan suhu, perubahan musim. Akibat gaya hidup sebagian manusia, misalnya begini, misalnya tidak menanam pohon. Misalnya Anda membuang sampah plastik, itu akan naik ke atas apa? Suhu panas, yang panasnya itu tidak keluar. Jadi disebutnya seperti efek kaca kan. Kaca itu kan kalau panas ditutupi kan tidak keluar. Ya, artinya kalau udara panas, apa akibatnya? Bumi menjadi panas. Kutub menjadi panas, mencair, banjir. Ini nyata, ini real. Petani juga bisa menyebabkan suhu udara menjadi panas dengan tidak memilih pupuk dia memilih pupuk sembarangan. Kita juga menjadi sumber suhu panas. Misalnya deodoran. Ya kan? Ibu-ibu suka deodoran, bapak-bapak ya. Itu akan ke atas sehingga terperangkap udara itu di panas, dan itu masalah yang nyata, real. Misalnya real contohnya itu berapa tahun lagi kopi itu tidak berbuah. Mengerikan kan? Hidup tanpa kopi seperti hidup tak ada bunganya. Nah, hidup tak ada bunganya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.